Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang mungkin hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan udah ngeser-ngeser semua video-video kita. Dan aku pun masih tetap memberikan support dan dukungan agar kalian tetap semangat ya, supaya kita bisa melewati satu persatu badai permasalahan kehidupan yang hari ini sedang kita hadapi. Oke, baik, sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja, dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini supaya kalian bisa saling berinteraksi serta bertukar informasi dengan catatan untuk tidak saling meninggalkan nomor handphone lagi. Baik ya, apa kabarnya? Hari ini hati yang masih saja terus merasa gelisah dan serba salah, dan hari ini sudah sampai di titik stres terberat. Dan akhirnya nggak sanggup lagi mau ngapa-ngapain. Dan akhirnya hari ini emosi kita kembali labil. Dan akhirnya hari ini semua yang kita cita-citakan dan harapkan akhirnya hancur lebur seperti bubur. Karena udah habis terkuras untuk memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak penting. Hutang pinjol itu hari ini tidak penting untuk difikirkan. Hari ini tugas pertama kalian itu yang harus kalian lakukan adalah berbenah dan berpikir keras bagaimana cara menghasilkan uang, bukan bagaimana cara melunasi hutang pinjol. Jadi jangan terbalik. Hari ini banyak yang udah panik karena terus-terusan memikirkan bagaimana cara membayar hutang pinjol. Jadi jangan dibalik. Hari ini yang harus kalian pikirkan itu bagaimana caranya menambah penghasilan. Dengan bertambahnya penghasilan kita, maka kita akan bisa membayarkan semua hutang. Maka kita akan tidak lagi berkenalan sama yang namanya aplikasi pinjol. Jadi hari ini energi yang udah kita hasilkan dari sarapan pagi tadi jangan dihabiskan untuk memikirkan bagaimana cara membayar hutang pinjol. Pasti tingkat kelelahannya menjadi 3 kali lipat lebih banyak ketimbang kalian harus memikirkan bagaimana cara menghasilkan peluang uang. Jadi itu hari ini yang pertama sekali pengen kita kasih tahu ke semua kawan-kawan yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Jangan terbalik dan jangan dibalik. Jadi hari ini keputusannya kalian harus memikirkan bagaimana cara untuk menambah peluang dan menghasilkan uang. Ya. Oke ya, kita masuk ke topik permasalahan. Tentang hutang pinjol yang kian menumpuk, yang setiap harinya mungkin sudah diteleponin sama puluhan aplikasi dengan nomor yang berbeda-beda. Serasa menjadi artis ya. Yang hari ini masih merasa dikejar-kejar sama hutang pinjol, stop. Ya, hari ini tidak ada yang mengejar kalian. Itu hanya perasaan kalian saja. Itu hanya tekanan yang memang mereka ciptakan untuk kalian. Jadi kalian harus juga bisa membuat strategi sendiri untuk menyelamatkan kehidupan pribadi kita, keluarga, dan pekerjaan kita. Jadi kita jangan ikutan panik. Yang hari ini seharusnya panik itu adalah aplikasi pinjolnya, karena kita yang memakai uang mereka. Jadi jangan dibalik ya. Itu harus bisa kalian tanamkan di dalam diri kalian. Oke, hari ini hutang pinjol kian terus bertambah. Dari aplikasi A sampai dengan aplikasi Z, semua yang ada di Play Store hari ini sudah habis dipakai. Dan akhirnya panik ya untuk mencari dana talangan buat membayarkan hutang di aplikasi yang lama. Gak taunya malah ditolak sama pihak aplikasi yang lain. Baik, hari ini aku pengen mengajak kalian untuk stop bayar semua hutang di aplikasi pinjol apapun hari ini. Ayo, siapa yang hari ini sudah berpikiran dengan hal yang sama? Hari ini aku pengen menganjurkan kepada kalian untuk stop bayar di semua hutang aplikasi pinjol apapun. Supaya kalian punya waktu untuk berpikir positif, bertindak yang menghasilkan positif pula. Ya, hari ini apabila kalian bisa membulatkan tekad untuk stop bayar terlebih dahulu, maka kalian akan lebih punya kesempatan ya untuk mengintip peluang apa hari ini yang bisa menghasilkan cuan. Jadi apapun hari ini aplikasinya, yuk stop bayar terlebih dahulu.
dan akan kita bayarkan nanti ketika kita memang sudah memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melakukan penyicilan dan pelunasan di aplikasi tersebut. Lantas akan banyak pertanyaan-pertanyaan dan suara-suara sumbang dari belakang sana. Bang, bagaimana dengan jumlah biaya denda dan bunganya? Ini akan terus bertambah. Ditambah lagi kekhawatiran tentang debt collector lapangan yang akan datang ke rumah. Ditambah lagi dengan ditakut-takuti akan diproses ke jalur hukum. Bahkan untuk yang pinjol ilegal mereka sudah mengancam akan melakukan penyebaran data. Ya, 4 hal yang hari ini paling banyak ditemukan. Ya, bahwasannya ini akan menjadi masalah di dalam pikiran kawan-kawan. Baik ya, untuk masalah denda dan bunga dulu kita jawab nih. Jadi siapa yang hari ini ketakutannya akan tentang hal itu? Pihak OJK sudah memberitahukan dan gua udah share pada video yang sebelumnya. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin baru saja bergabung, pertanyaan-pertanyaan kalian itu semuanya udah aku jawab di video-video yang sebelumnya. Tapi ya udah deh, nggak apa-apa. Ini aku jawab lagi ya terkait tentang biaya denda dan bunga di aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK. Jadi OJK udah ngasih tahu untuk beban biaya denda dan bunga untuk semua aplikasi pinjol legal OJK tidak boleh memberatkan debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran itu melebihi dari 50% jumlah pinjaman pokok di awal. Ya, udah cukup sederhana ya, coba diterjemahkan. Jadi aku kasih contoh lagi nih. Kalau seandainya kemarin kalian meminjam uang di aplikasi pinjol legal OJK itu sejumlah 1 juta rupiah, maka pihak aplikasi pinjol legal OJK itu hanya boleh memberikan sanksi denda dan bunga sejumlah 50% dari jumlah pinjaman pokok di awal. 50% itu dari 1 juta berapa? 500.000. Jadi ketika ditotal maka jumlahnya harus 1.500.000 rupiah. Itu yang pertama. Dan yang kedua terkait tentang penyebaran data. Hari ini banyak yang masih bertahan dengan gengsi ya. Padahal ini bagian dari strategi aplikasi pinjol tersebut. Mereka menggunakan cara mempermalukan kalian ke semua kontak itu strategi bagian dari aplikasi pinjol ini. Jadi salah satu cara untuk melawan hal ini, kalian tinggal broadcast saja ke semua kontak yang ada di handphone kalian. Bahwasannya apabila nanti ada yang menyebarkan data pribadi saya dengan caption fitnah ini itu segala macam. Misalnya open booking, misalnya dengan cara mengatakan kita ini maling, maka beritahukan bahwasannya itu adalah aplikasi pinjol ilegal yang hari ini sedang diberantas habis-habisan oleh pemerintah Indonesia dan pihak kepolisian. Jelaskan saja seperti itu. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin sudah dilakukan penyebaran data, fix gak usah dibayar lagi. Itu udah pasti aplikasi pinjol ilegal. Ya, jadi udah cukup jelas. Dan yang ketiga, kekhawatiran kawan-kawan itu adalah tentang terkait debt collector lapangan. Ya, hari ini banyak ya yang sedang berpikir keras bagaimana. Hari ini banyak pertanyaannya itu bagaimana kalau seandainya debt collector pinjol itu emang beneran datang ke rumah. Kalau menurut aku sih pribadi ya nggak apa-apa, silakan aja datang. Pintu rumah kita terbuka lebar untuk saudara-saudara sebangsa setanah air yang hari ini bertugas sebagai debt collector lapangan. Datanglah ke rumah kami dengan catatan, datanglah dengan sopan, beretika dan santun, supaya kami si punya rumah bisa melayani beberapa pertanyaan dari kawan-kawan debt collector lapangan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hari ini banyak yang takut, bang, bagaimana bang? Kalau seandainya mereka ini mempermalukan kita, mereka ini teriak-teriak dari depan pagar rumah kita. Tidak boleh seperti itu. Apabila memang hal itu nanti terjadi, silahkan direkam dan laporkan kepada pihak kepolisian. Apalagi nih, hari ini ya beberapa waktu terakhir yang namanya debt collector lapangan ini sedang diburu habis sama Polda Metro Jaya. Ya, dan kita akan share itu nanti dan kita akan jelaskan kepada kalian. Bolak-balik dari beberapa hari yang lalu gua udah teriak-teriak kepada teman-teman yang bekerja sebagai debt collector lapangan. Hari ini masih untuk debt collector lapangan leasing.
Kita berharap dimulai dari Polda Metro Jaya yang hari ini sudah bekerja ekstra untuk memberantas habis debt collector yang berbau premanisme, yang tidak memiliki legal standing hukum, agar dibersihkan saja, agar segera diburu saja sampai ke pelosok negeri, supaya jangan ada lagi masyarakat yang merasakan terintimidasi. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang khawatir dan ketakutan akan kedatangan debt collector lapangan, kalian tidak perlu merasa takut dan silahkan segera laporkan apabila memang mereka mempermalukan kalian dan itu sudah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Oke ya, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bisalah membakar kembali semangat kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang panik berlebihan. Kalian harus bisa mengontrol semua itu untuk bisa menyelamatkan diri kalian sendiri. Oke baik, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.